Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Birama, Bincang Ramah Tama, yaitu media podcast Esercer FK UNED dengan saya Muhammad Naufal sebagai moderator. Kali ini saya tidak sendirian, karena saya ditemani oleh narasumber yang sangat hebat dan berprestasi. Beliau seorang dokter muda yang sedang koas di RSUD Dr. Subandi, yang mana memiliki bisnis. Hebat bukan? Nah, mari kita sapa. Halo Kak Rahma, selamat sore Kak. Halo Nova, selamat sore. Ya, Kak Rahma ini memiliki nama lengkap Rahma Perwitasari dengan tempat tanggal lahir di Jember 10 Maret 1998 dengan alamat saat ini yaitu di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Beliau lulus dari SMA Negeri 1 Jember pada tahun 2016 dengan jurusan IPA. Lalu untuk pengalaman organisasi pada tahun 2017 sampai 2018, beliau mengikuti UKM CIMSA FK UNED dengan jabatan Local Exchange Officer pada tahun 2017 sampai 2018. Lalu tahun 2016 sampai 2018, beliau mengikuti UKM IMSAK FK UNED dengan jabatan sebagai anggota. Beliau juga memiliki penghargaan dalam 5 tahun terakhir, yaitu menjadi pemenang juara 2 poster publik Hypothalamus Competition keempat pada tahun 2018. Untuk pengalaman oral presentation dalam 5 tahun terakhir, beliau pernah menjadi speaker dalam acara Explore IMSA UNED 2018. Beliau juga pernah menjadi pembicara dalam acara sharing delegasi FK UNED 2018. Nah, itu dia CV dari Kak Rahma. Kak Rahma, gimana kabarnya Kak? Apakah koasnya lancar Kak? Alhamdulillah baik. Ini kebetulan koasnya sekarang lagi libur ya, karena kurang lebih sekitar 5 minggu sih, karena kan kita tahu sendiri di Subandi kasus COVID-nya kayak gitu, jadinya sekarang teman-teman koas lagi pada break semua, jadi ya kebetulan lagi agak longgar sih koasnya. Oh iya, jadi sedang libur ya Kak, agak longgar, bisa buat istirahat ya Kak, Alhamdulillah. Kak Rahma saat ini sudah menjadi mahasiswa koas ya Kak, dengan kata lain sudah lulus dari preklinik. Itu bagaimana Kak perasaannya? Bisa disampaikan Kak? Lulus dari preklinik ya sebenarnya nano sih, soalnya ada leganya juga karena akhirnya kan step by step tuh udah bisa terlewatin gitu ya, dari perjalanan panjang yang akan kita tempuh tuh paling nggak ada satu step tuh terlewati gitu, meskipun nanti masih panjang juga perjalanan kita buat jadi dokter gitu kan. Terus ada excitednya juga, kayak wah akhirnya selama 3 tahun ini kita belajar teorinya, belajar kemanikin, akhirnya ketemu pasien nih gitu kan, jadi excited juga, terus ketemu konsulen-konsulen yang hebat gitu, jadi ada takutnya juga, ada excitednya juga, jadi ya campur aduk lah. Oh ya Kak, jadi begitu ya Kak, sudah lulus dari preklinik, bebannya berkurang dan juga bisa langsung praktek dari ilmunya ya Kak selama preklinik, bisa langsung ketemu pasien. Ya, kita lanjut ke pertanyaan intinya ya Kak. Yang pertama ini, Kak Rahma kan memiliki bisnis ya Kak. Itu bisnisnya itu seperti apa Kak? Bisa diceritakan Kak? Bisnis ya, bahasanya berat banget ya bisnis. Sebenarnya ini sih kayak usaha yang awalnya aku mulai dari kecil-kecilan dulu pas aku kuliah, dan alhamdulillahnya berjalan sampai sekarang. Dan yang aku kembangin sekarang tuh ada usaha florist, jadi kayak toko bunga gitu. Mungkin kalian teman-teman udah pernah mampir ke Kirai Blossom Flower Shop, asik. Promosi ya. Di daerah Mastrip tuh. Terus itu yang sekarang lagi aku kembangkan disambi sama koas, jadi aku sekarang lagi menjalani usaha di bidang florist itu sih. Oh iya Kak, jadi
usaha ya Kak, usaha penjualan bunga. Itu teman-teman ada di Jalan Mastrip ya Kak, jangan lupa. Udah tahu belum kamu? Aduh, saya masih belum Kak. Insya Allah kedepannya Kak, mampir. Nah, Kak Rahma ini berjalan di bisnis nih Kak, bisa dibilang bisnis penjualan bunga. Itu mungkin termasuk ke dekorasi mungkin ya Kak? Itu sudah berjalan berapa lama Kak? Jadi kalau mau flashback sih sebenarnya usaha ini itu aku mulai pas libur semester 5. Jadi pas preklinik ada liburan kan lumayan lama tuh 1 bulan. Itu aku iseng-iseng main Instagram gitu kan, terus kayak ngeliatin kakak-kakak tingkat kayak wah ini waktunya musimnya wisuda, musimnya sempro gitu kan, jadinya kayak lihat wah banyak dapet kado nih gitu, terus enak juga ya kalau ini apa mikirnya itu kayak wah barang ini tuh dibutuhin banget gitu loh buat teman-teman di kalangan kampus tuh kalau misalkan lagi sempro, sidang gitu. Terus akhirnya awalnya tuh aku coba buat ngerangkai sih, awalnya dari kerudung dulu. Aku bentuk bouquet gitu. Tau kan bouquet yang biasa dikasihin pas wisuda gitu-gitu loh. Gitu. Awalnya tuh aku mulai dari kerudung dulu. Nah, terus untuk pemasarannya itu aku mulai dari inner circle aku dulu, dari teman-teman dekat, dari teman-teman satu fakultas gitu. Terus mulai aku beraniin lewat posting lewat Instagram, terus dari awalnya sefakultas akhirnya merembet ke fakultas sebelah, terus akhirnya dari fakultas sebelah ternyata satu UNED kayak gitu. Terus ya gitu, jadi tahun pertama itu aku masih belum ada offline store-nya, jadi masih aku kerjakan semuanya sendirian, di sambil kuliah juga. Jadi pas itu tahun pertama itu pas semester 6-7 gitu, jadi aku sambil ngerjain skripsi juga kayak gitu. Jadi ya awalnya dari iseng sih. Terus sekarang alhamdulillah udah jalan tahun ketiga, dan offline store-nya kemarin aku buka di tahun kedua. Jadi udah dapat 2 tahun offline store-nya. Oh ya, jadi sudah dapat 2 tahun ya Kak. Itu sudah cukup lama ya Kak, bisa dibilang. Dan dimulai iseng ya Kak, lihat-lihat di Instagram karena ada peluang, jadi mengapa tidak ya Kak untuk buka bisnis. Benar banget. Nah, kemudian tadi sudah cukup lama ya Kak, 2 tahun. Itu bagaimana Kak tantangan atau kesulitan yang mungkin Kak Rahma dapati ketika menjalankan bisnis itu Kak? Kalau tantangannya ya, tantangan biasa ini sih. Jadi karena dulu aku mulainya dari preklinik ya, pas kuliah itu tantangannya benar-benar diatur jadwal sama atur tenaga. Jadi kayak kuliah kita kan jadwalnya padat banget, tutorial, skill lab, kuliah, praktikum dan lain-lain itu kan padat banget. Jadi dulu sih yang aku korbankan pas preklinik itu adalah jam tidur. Jadi mau nggak mau jam tidurnya berkurang gitu. Terus kayak mungkin teman-teman bisa belajar sampai jam 10, jam 11 malam gitu. Aku lepas belajar masih lanjutin orderan dulu. Jadi aku bisa tidur sampai jam 2 pagi gitu buat besoknya itu aku bawa sambil kuliah. Jadi dulu tuh benar-benar yang dikorbankan itu tidur, mengorbankan tenaga juga, mungkin lebih ekstra dari teman-teman lain yang hanya kuliah aja ya kegiatannya gitu. Jadi aku dulu jam 2 pagi selesai bikin orderan, terus pagi misalkan ada kuliah gitu, orderannya aku bawa kuliah, nanti lepas kuliah kan ada break tuh biasanya. Pas kuliah ada break itu aku keliling-keliling ke fakultas. Ya, jadi aku anterin orderan ke fakultas-fakultas lain tuh. Terus kadang juga nganterin ke kosannya, terus balik lagi kuliah lagi, terus anterin order lagi, balik lagi kuliah lagi, gitu terus deh siklusnya gitu. Jadi butuh tenaga yang lebih ekstra. Terus selain itu sih rintangannya ini ya kayak
eh, ada omongan dari orang-orang atau teman-teman yang kadang kan mikirnya kayak ngapain sih, udah fokus kuliah aja dulu gitu kan, nggak usah neko-neko, belajar aja gitu kan. Terus tapi karena emang dasarnya aku tuh cuek dan nggak bisa diem, jadinya ya aku ngerasa kayak kuliah pulang tuh kayak bosen gitu loh. Jadi kayak aku butuh sesuatu nih yang bisa aku tuh bikin aku bisa lebih kerja keras lagi gitu buat dapetin apa yang aku mau gitu. Akhirnya ya terbentuklah usahaku yang sekarang ini gitu. Oh, jadi begitu ya, Kak. Iya. Kira-kira ada pikir ya, Kak, kesulitannya dari kesibukan waktu, kemudian tenaga, dan juga dari omongan orang lain, mungkin begitu, Kak. Memang untuk waktu tadi sampai jam 2 pagi itu luar biasa, Kak. Emang harus ada yang dikorbankan. Iya, apalagi sampai jalan-jalan ke fakultas lain ngantar orderan gitu. Iya, Memang juga harus kuat mental ya, Kak, dari omongan orang lain itu. bener banget sih. Bener. Terus kalau misalkan hambatan yang sekarang pas udah jalan sih ini, karena bisnis ini kan bukan pertama dan satu-satunya di Jember sih. Jadi banyak kompetitornya kan. Jadi ini sih rintangannya, kita harus terus putar otak, cari inovasi, munculin ide-ide baru biar nggak kalah sama pasar. Gitu sih. Sembari memikirkan koas things. Jadi kayak sembari memikirkan akademik gitu. Iya, mantap sekali Kak Rahma ini teman-teman. Harus ditiru ini ya. Nah, Kak Rahma ini bagaimana Kak? Tadi kan sudah disebutkan sibuk ya Kak, antara kuliah dengan mengurusi bisnis. Itu cara membagi waktunya bagaimana Kak? Antara mengurusi bisnis dan kuliah itu Kak? Pas dulu sih gini ya, kayak kalau alhamdulillahnya sih bisnis ini nih nggak banyak memberikan dampak negatif ke akademikku. Justru yang aku rasain tuh dampak positifnya gitu loh, karena ya itu tadi, kayak aku jadi lebih bisa nge-manage waktu dengan baik, terus kayak aku bisa benar-benar memanfaatkan waktu jadi lebih efektif gitu loh. Kalau misalkan aku waktunya belajar, nyiapin tutorial, waktunya aku ngerjain orderan, ya udah aku ngerjain orderan. Jadi aku kayak nggak ada waktu yang aku buang-buang untuk hal yang tidak berguna gitu loh. Jadi tuh benar-benar ada timeline-nya gitu. Jadi benar-benar time management aku tuh benar-benar terlatih banget dengan aku menjalankan bisnis gitu loh. Terus kalau untuk sekarang sih, karena udah ada teman-teman pegawai yang handle di store, jadinya bisa lebih fleksibel. Kalau dulu kan aku ngerjain semuanya sendiri ya, jadinya yang ekstra aku jadinya. Jadi kalau sekarang sih udah lebih fleksibel karena jadwal koas juga di kondisi pandemi gini jadwal jaganya kan berkurang gitu, jadinya lebih mudah atur waktunya gitu. Jadi kalau misalkan fokus ujian ya ujian, kalau misalkan udah waktunya urus orderan ya urus orderan gitu. Jadinya nggak ini, kalau belajar tuh nggak disambung sama yang lain kayak main HP atau apa. Jadi benar-benar misalkan menyisihkan waktu 2 jam untuk belajar, ya itu dimanfaatkan dengan baik gitu. Selepas itu ya aku mau mengurusin yang lain gitu. Jadi nggak nunda-nunda gitu. Jadi benar-benar terasah sih yang time managementnya ini. Oh, jadi begitu ya Kak. Kalau memang waktunya belajar ya belajar, tidak dicampur dengan hal-hal yang lain. Benar. Jadi sangat padat ya Kak, jadwal sehari-harinya itu tidak ada waktu kosong gitu ya Kak. Benar sih, rasanya kayak karena emang ada yang harus kita korbankan juga kan, jadi itu rasanya kayak 24 jam itu kurang gitu. Jadi harus mungkin karena nggak mungkin kan aku mengorbankan waktu kuliahku gitu, jadinya ya karena yang bisa dikorbankan dalam waktu tidur, ya sudah waktu tidurnya yang dikurangin gitu. Jadi sampai jam 1, jam 2 baru tidur gitu. Ini sangat Ya lagi happy menjalankannya, nyaman-nyaman aja kok. Oh, begitu ya Kak. Apakah tidak mungkin
burnout atau stres gitu Mbak? Karena mungkin kurang hiburan apa enggak Mbak? Justru sih kalau aku ya, usahaku ini aku jadiin buat ini sih, buat loncatan sih. Kalau aku udah mulai stres di kuliah atau mulai capek belajar atau gimana, itu aku larinya ke situ. Jadi biar sama-sama bermanfaat gitu kan. Jadinya bisa aku jadiin batu loncatan buat biar burnout-nya itu tidak membuang-buang waktu dan lebih bermanfaat. Oh iya begitu ya Kak. Biasanya kan kalau stres itu larinya ke main atau gimana gitu Kak. Kalau Kak Rahma ini larinya ke bisnis ya. Begitu teman-teman. Jadi karena ini buat aku juga main gitu loh, kayak asik aja gitu. Hebat. Iya. Lalu saat ini tuh kan juga kita ketahui bersama ya Kak, sedang pandemi. Semuanya serba online, serba daring. Apalagi kemarin-kemarin itu kan juga PPKM ya Kak, dan COVID semakin meningkat. Nah itu apakah juga bisnisnya Kak Rahma ini terdampak gitu Kak, akibat COVID ini Kak? Bagaimana Kak? Terdampak pasti ya, karena kondisi serba terbatas seperti saat ini, siapa sih yang nggak terdampak ya kan? Semuanya mulai dari kalangan bawah sampai atas pun tuh semuanya terdampak gitu. Karena kalau di aku sendiri sih kemarin karena ini ya, yang paling kerasa karena event-event wisuda itu mulai nggak ada atau berkurang. Jadi kan yang biasanya wisuda offline itu kan kebetulan pemasukan terbesar dari sebuah florist itu kan dari wisuda kan. Jadi karena wisuda itu ditiadakan atau yang dibuat online gitu kan, jadi jelas ada dampaknya juga. Tapi di situ juga kasih pelajaran sih buat kita sebagai pelaku usaha gitu kan. Jadi kayak harus putar otak nih, apa ya yang harus kita lakuin biar bertahan gitu. Dan kita juga di sisi lain kita ada pegawai juga, ada biaya sewa ruko yang harus dibayar kayak gitu kan. Jadi ya benar-benar terasa lah buat memecahkan masalahnya itu benar-benar ini sih, kayak kita dituntut buat inovasi terus gitu. Apa ya yang bisa dilakukan gitu biar sama-sama bertahan di kondisi yang seperti sekarang ini. Oh iya, jadi begitu ya Kak. Permintaan juga lebih sedikit mungkin ya Kak dari sebelumnya. Apalagi masih ada pegawai dan ruko yang tetap harus dibayar. Benar banget. Emang kalau dari wisuda berkurang ya, cuma ini karena ada wedding juga kan, aku terima dari wedding gitu juga ada gitu. Jadi ya saling melengkapi lah. Oh iya begitu. Jadi selain wisuda itu juga untuk wedding ya Kak, pernikahan gitu Kak. Oh iya. Dari Kak Rahma, mungkin apakah sudah ada Kak planning atau rencana jangka panjang untuk bisnisnya Kak Rahma ini agar bisa berumur panjang gitu Kak, berjalan terus? Berumur panjang ya. Yang jelas buat usaha aku ini sih nggak akan berhenti sampai di sini ya, karena masih banyak banget yang perlu aku pelajari di bidang ini. Terus banyak yang perlu dikembangkan juga ya. Sama kayak kita sebagai seorang dokter kan dituntut buat long life learning kan. Ya sama, menurut aku di bidang bisnis atau usaha itu juga long life learning gitu, kayak banyak banget yang harus kita asah, banyak banget yang harus kita pelajari, banyak banget yang harus kita pelajari untuk mengembangkan usaha kita gitu, apalagi di kondisi yang sekarang ini gitu. Jadi ya kita sama-sama berdoa lah ya, semoga pandeminya bisa cepat berakhir dan segala aktivitas dan mimpi-mimpi kita yang sudah direncanakan tuh bisa berjalan dengan lancar. Ya amin. Ya begitu Kak. Ya long life learning, apalagi sebagai dokter ya Kak, sampai belajar sampai meninggal gitu. Nah Kak Rahma ini ketika membuka bisnis ini, bagaimana Kak reaksi di orang-orang terdekat Kak Rahma itu ketika membuka bisnis? Mungkin tadi ada yang omongan orang lain ya Kak, mungkin
ada yang positif gitu Kak atau bagaimana Kak? Kalau dari keluarga teman dekat itu overall menyupport sih. Jadi dari keluarga karena emang keluarga kan emang basicnya itu nggak ada yang bisnis sebenarnya. Cuma ya karena semuanya mensupport, jadi ya aku nggak punya alasan untuk tidak melakukannya gitu loh. Dan alhamdulillahnya sih dari kedua orang tua aku, teman dekat itu support, meskipun ada bawelnya tuh, bahkan teman dekat pun tuh yang bawel biasanya kan teman dekat kayak bawel kadang diajakin nongkrong sana sini, ada aja kerjaannya gitu kan. Jadi ya mungkin itu juga sih yang dikorbankan kayak waktu main, waktu hari itu jadi berkurang. Tapi alhamdulillahnya sih untuk keluarga semuanya support sih. Oh iya, ya alhamdulillah ya Kak, keluarga masih mendukung, apalagi orang tua. Doa orang tua ini insya Allah mustajab. Tapi tidak semua mendukung ya Kak, masih ada yang ya omongan tidak mengenakan bagi kita. Ya dari ya sering kayak dari guru-guru kita gitu kan, mungkin nggak secara langsung ke aku, tapi kadang ngomong gitu pas lagi kuliah, kalian fokus belajar, nggak usah ngelakuin hal-hal lain gitu kan. Terus kayak tersentil gitu loh. aku nggak bisa nih belajar aja gitu kan, jadinya kadang tersentil gitu kan ya tapi ya salah. Kalau dari saya support Kak, insya Allah. Ya. Oh, jadi begitu ya Kak, pengalaman tentang bisnisnya Kak Rahma ini, penjualan bunga. Ternyata ini sudah tidak terasa Kak, kita hampir berada di penghujung acara podcast kali ini Kak. Waduh. Iya. Nah, untuk kesimpulan yang dibicarakan tadi, nah Kak Rahma ini memiliki bisnis penjualan bunga. Biasanya digunakan untuk wisuda, tapi juga dapat untuk wedding atau pernikahan. Dan sudah cukup lama ya, 2 hingga 3 tahun mungkin ya, berjalan ke 3 tahun. Nah, dan ada tantangan, kesulitan, apalagi menjadi mahasiswa kedokteran. Saat ini dokter muda yang sedang koas, yang sangat sibuk ya bisa dibilang. Masih banyak tantangan dan kesulitan, dan omongan orang lain juga termasuk, itu tantangan juga bagi kita atau bisnis itu pada umumnya. Dan apalagi sekarang juga sedang pandemi, serba online. Ya mau tidak mau ada usaha yang lebih besar yang kita keluarkan untuk tetap menjalankan bisnis. Nah, baik teman-teman, ternyata banyak juga ya yang harus kita persiapkan agar bisa mendapatkan hal-hal yang disampaikan Kak Rahma tadi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rahma karena telah bersedia berbagi pengalaman yang mungkin juga dipertanyakan oleh teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin dari Kak Rahma ada quotes atau sepatah dua kata bagi teman-teman untuk penyemangat gitu Kak, supaya bisa mengikuti jejak Kak Rahma. Dipersilakan. Quotes ya. Jadi sebenarnya ini aku spesifikin ke temanya karena dokterpreneur ya. Ini aku jelas mau nyampein buat teman-teman, kalau misalkan kalian pengen banget buat terjun ke dunia bisnis, itu jangan pernah takut, karena sebenarnya banyak banget yang bisa kita dapetin gitu. Bisnis tuh nggak hanya sekedar materi aja gitu, materi itu pasti ngikutin, cuma banyak banget skill-skill yang bisa kita dapat dengan kita terjun ke dunia entrepreneur gitu. Contohnya kayak tadi time management, money management, terus skill-skill yang kita juga butuhin buat kita jadi dokter gitu. Contohnya kayak communication skill. Di bidang di entrepreneur pun kita juga bisa melatih communication skill kita gitu, gimana kita menghadapi customer yang beraneka ragam, akan sama dengan gimana kita menghadapi pasien yang beraneka ragam juga nanti kan sebagai dokter gitu. Jadi buat teman-teman sih yang sedang memperjuangkan apapun itu,
jangan pernah takut buat keluar dari zona nyaman kalian, karena ketika kalian terjuangin sesuatu terus nemuin suatu rintangan itulah yang bakal ngebentuk kalian gitu. Terus kayak apapun yang kalian mimpikan tuh kejar sampai dapet, nikmatin prosesnya, karena where there is a will tuh pasti there is a way gitu loh. Kayak itu yang paling aku pegang gitu, kayak tiap ada kemauan tuh pasti Allah kasih jalan gitu. Terus dan yang penting juga mulai aja dulu gitu. Loh, kok kayak quotes-nya sebelah ya? Yang penting tuh mulai aja dulu gitu. Jadi itu sih yang aku mau sampaikan ke teman-teman gitu. Terus dan nggak bosan-bosan juga aku ingetin buat teman-teman semua ya, adik-adik dan teman-teman semua yang dengerin, mungkin buat jaga kesehatan selalu, patuhin prokesnya. Kita juga bantuin doain buat guru-guru kita, dokter-dokter kita, dan nakes-nakes yang ada di garda terdepan, buat semoga selalu diberi kesehatan juga. Amin. Ini berat sekali ya teman-teman. Kata-katanya ini berat ini. Sangat memotivasi ya. Apalagi pebisnis juga latihan berbicara dengan konsumen ya. Kita sebagai dokter bisa diibaratkan berbicara dengan pasien. Ya, terima kasih Kak Rahma atas quotes-nya. Dan jangan lupa untuk teman-teman tetap mendengarkan podcast Birama episode selanjutnya. Karena akan ada kuis dari Birama yang pemenangnya akan diumumkan di setiap episodenya. Serta untuk kritik dan saran bisa dikirimkan ke DM Instagram SRCR FK UNED. Dan akhir kata dari saya, Muhammad Naufal sebagai moderator, pamit undur diri. Dan terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa di Birama selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.